Kadang, yang paling kamu sesali bukan karena kehilangan seseorang, tapi karena kamu terlalu percaya bahwa dia tidak akan pernah pergi. Kita semua pernah jadi sosok yang memilih diam, bukan karena tidak cinta, tapi karena terlalu sering diajarkan bahwa perasaan harus ditekan demi harga diri. Kita tumbuh di tengah norma yang membuat gengsi lebih penting daripada kejujuran, membuat kita ragu untuk berkata, "Aku butuh kamu," sebelum semuanya terlambat. Dan bisa jadi, dia pernah berpikir kamu akan tetap di sana, meski dia menjauh. Tapi sekarang, dia tahu, kamu tidak hanya pergi dari hidupnya, kamu pulang ke dirimu sendiri. Dan hari itulah, hari di mana dia menyesal pernah melepaskanmu. Malam-malam yang dulu penuh pesan singkat, kini diganti dengan keheningan yang lebih bising dari keramaian. Mungkin dia pernah mengira bisa menggantimu. Tapi apa yang terjadi ketika semua wajah baru gagal memberi rasa yang sama? Ketika kenangan tentang kamu bukan hanya muncul, tapi menetap? Ada alasan kenapa banyak orang baru benar-benar memahami nilai cinta setelah kehilangannya. Sebuah studi menyebut, dalam kondisi kehilangan emosional yang dalam, otak manusia akan memutar ulang memori paling bermakna, bukan yang paling bahagia, tapi yang paling dalam dampaknya. Dan kamu tahu kenapa kamu ada di situ? Karena kamu tidak hanya hadir, kamu membuatnya merasa hidup. Kamu menyentuh sisi dirinya yang bahkan dia sendiri belum berani hadapi. Tapi sekarang kamu tenang. Kamu tidak bereaksi. Kamu tidak membalas. Dan itulah momen yang menyadarkannya. Kamu adalah pelajaran, bukan pengulangan. Jadi mari kita buka bersama bagaimana seseorang yang pergi dengan gengsi kembali dengan penyesalan yang bahkan tak berani ia ucapkan. Poin pertama, penyesalan yang membangunkannya di malam hari. Pernah nggak kamu terbangun di tengah malam? Bukan karena mimpi buruk, tapi karena sebuah nama muncul begitu saja di kepala. Padahal sudah lama tak terdengar suaranya. Bisa jadi malam itu dia juga terbangun. Bukan karena alarm, tapi karena ingatan tentang kamu terlalu keras berbisik. Dan kalau kamu bertanya, kenapa baru malam ini dia merasa kehilangan? Jawabannya sederhana. Karena malam selalu punya cara sendiri untuk membuka luka yang sudah ditutup rapi di siang hari. Seperti yang kita bahas sebelumnya, seseorang bisa saja memilih untuk pergi, merasa bebas, merasa kuat, merasa punya kendali. Tapi yang tidak dia perkirakan adalah sepi. Dan sepi itu tidak datang saat dia sendiri. Sepi itu datang saat bayanganmu muncul tanpa undangan di tempat yang paling tak terduga, pikirannya sendiri. Malam adalah tempat di mana gengsi tidak bisa menyelamatkan siapapun. Saat tak ada lagi yang bisa dijadikan alasan, satu-satunya yang tersisa hanyalah kejujuran. Dan sayangnya, itu yang dulu dia sembunyikan darimu. Mungkin sekarang dia tertunduk di atas tempat tidur yang sama. Dengan ponsel di tangan, jempol mengarah ke kotak pesanmu, tapi tak pernah jadi dikirim. Mungkin karena dia tahu, kamu bukan lagi orang yang sama yang dulu selalu menunggu. Tapi kenapa malam? Kenapa bukan siang? Karena siang terlalu ramai untuk menyadari kesalahan. Malam punya ruang cukup untuk rasa bersalah tumbuh tanpa gangguan. Di saat tubuh diam, kepala mulai ribut. Dan ketika dia membuka kembali foto-foto lama, yang sudah terlalu sering dia hapus tapi selalu dia simpan di tempat tersembunyi. Pertanyaannya bukan lagi, apakah kamu juga merindukanku? Tapi lebih ke, masih ada ruang nggak untukku kalau aku jujur kali ini? Masalahnya bukan cuma tentang kamu yang pergi, tapi tentang dia yang membiarkanmu pergi tanpa pernah bertanya apakah kamu lelah menunggu atau sudah cukup kuat untuk berjalan sendiri. Dan sekarang penyesalannya bukan hanya karena kehilangan, tapi karena dia sadar kamu adalah rumah yang tidak pernah dia rawat sampai akhirnya runtuh pelan-pelan. Penyesalan itu bisa saja datang dari cinta, tapi tidak menutup kemungkinan datang dari ego yang panik karena tak lagi punya kontrol. Itu sebabnya kamu perlu berhati-hati ketika dia kembali dengan wajah lama dan kata-kata baru. Yang harus kamu tanyakan adalah, apa kamu datang karena benar-benar berubah? Atau karena aku sudah tidak menoleh lagi? Sebab malam memang jujur, tapi tidak semua penyesalan yang lahir dari malam
layak kamu sambut di pagi hari. Poin kedua, kamu tak lagi bisa dijangkau, dan itu pelajarannya. Ada satu hal yang sering disadari orang, tapi selalu terlambat, bahwa orang yang benar-benar mencintaimu tidak akan bisa kamu jangkau dua kali dengan cara yang sama. Mungkin dulu kamu selalu ada. Satu chat darinya bisa kamu balas detik itu juga. Satu panggilan, dan kamu tinggalkan segalanya. Tapi sekarang, bahkan untuk menyebut namamu pun dia mungkin ragu. Karena ada waktu di mana kamu begitu dekat, dan dia memilih menjauh. Dan sekarang kamu menjauh, dan dia tak tahu bagaimana harus mendekat. Lucunya, biasanya kita menyebut seseorang sok jual mahal saat mereka mulai menjaga jarak. Padahal, itu bukan tentang gengsi, tapi tentang harga diri. Kamu menjauh bukan karena ingin membuatnya penasaran, tapi karena akhirnya kamu tahu, kamu terlalu layak untuk terus menunggu seseorang yang bahkan tidak yakin harus kemana. Dan sekarang dia sadar bahwa kamu tak lagi bisa dijangkau bukan karena kamu marah, tapi karena kamu sudah cukup dewasa untuk tidak lagi bertahan di tempat yang membuatmu ragu pada dirimu sendiri. Dia mungkin pernah berpikir, kamu akan selalu di situ. Tapi justru itu masalahnya. Dia menganggap kehadiranmu sebagai jaminan. Sekarang, saat dia melihat kamu tumbuh, dia terpaku. Karena tanpa dia sadari, kamu ternyata tidak diam di tempat. Kamu melangkah. Kamu bertumbuh. Dan dia tertinggal. Bisa jadi malam ini dia menatap layar, membuka profilmu, membaca caption yang kamu tulis, tapi tak berani menyapa. Bukan karena dia sudah tidak punya perasaan, tapi karena dia sadar. Kamu bukan lagi orang yang mudah dijangkau hanya dengan satu hai. Dan diam kamu sekarang lebih menyakitkan daripada ributmu dulu. Karena diam tidak memberi ruang untuk menjawab, tidak memberi peluang untuk menjelaskan. Dan disitulah pelajarannya, bahwa tidak semua kehilangan bisa diperbaiki dengan permintaan maaf. Tidak semua cinta bisa diselamatkan dengan sekadar penyesalan. Ada kemungkinan dia sedang membayangkan, seandainya aku tidak menyia-nyiakannya dulu, tapi seandainya tidak pernah bisa memutar waktu. Dan kamu tidak bisa lagi dijangkau, bukan karena kamu berubah jadi orang asing, tapi karena akhirnya kamu pulang ke dirimu sendiri. Sekarang pertanyaannya bukan lagi, apakah dia akan kembali? Tapi, kalaupun dia datang, apakah kamu masih ingin disapa dengan cara yang dulu? Karena bisa jadi, keheninganmu hari ini adalah pelajaran paling dalam yang akhirnya dia terima. Dan itu cukup. Poin ketiga, perkembangan dirimu yang tak bisa disangkal. Satu hal yang jarang kita perhatikan saat sedang kehilangan adalah kita pikir orang yang pergi akan tetap sama. Padahal, waktu yang berlalu tidak hanya memisahkan jarak, tapi juga membentuk. Mungkin sekarang kamu terlihat berbeda. Bukan hanya dari cara berpakaian atau caramu tersenyum, tapi dari cara kamu memandang dunia. Dan dia, yang dulu melepasmu saat kamu masih belajar mencintai dirimu sendiri, kini melihat kamu berdiri lebih tegap, lebih tenang, dan anehnya, lebih sulit dikenali. Ini bukan tentang balas dendam, tapi tentang kesadaran bahwa mencintai seseorang tidak selalu membuatmu bertumbuh. Tapi kehilangan orang yang salah bisa jadi kamu dulu merasa kecil di depannya. Tapi sekarang, kamu bahkan tidak lagi berpikir untuk membuktikan apapun. Dan dia hanya bisa melihatmu dari kejauhan, dari sosial media, dari cerita teman, dari kabar yang tak sengaja lewat. Tapi setiap informasi tentangmu terasa seperti tamparan, bahwa kamu tumbuh tanpa perlu membuktikan apapun kepadanya. Seperti yang kita singgung sebelumnya, banyak orang menyadari nilainya sendiri setelah berhenti berusaha dipahami. Kamu tidak mencari pembenaran lagi. Kamu hanya terus berjalan. Dan terkadang, perkembangan paling menyakitkan untuk disaksikan adalah yang muncul dari orang yang pernah kita kira akan tetap membutuhkan kita. Dia mungkin pernah merasa bahwa kamu akan tetap setia di titik yang sama, tapi ternyata kamu tidak tinggal, dan itulah yang membuatnya terpaku. Bukan karena kamu berubah, tapi karena dia belum siap kehilangan versi dirimu yang masih butuh dirinya. Dalam diamnya, mungkin dia bertanya, apa aku masih layak untuk orang sekuat itu sekarang? Atau saat melihat senyumanmu yang baru, yang tidak lagi penuh penantian, dia tahu, itu bukan lagi senyum yang bisa dia panggil pulang. Banyak yang bilang bahwa trauma bisa jadi titik balik terbesar. Kehilangan yang tidak selesai, seringkali jadi bahan bakar untuk membangun ulang hidup. Dan kamu adalah contoh nyata dari itu.
Tapi sekarang ada satu pertanyaan yang mungkin menggantung di kepalanya. Apakah kamu berubah karena sembuh, atau karena memilih untuk tidak pernah kembali terluka di tempat yang sama? Karena kalau dia kembali sekarang, dan kamu hanya menatapnya dengan tenang, apa yang harus dia ucapkan selain, "Kamu jauh lebih baik sekarang." Dan mungkin kamu hanya akan mengangguk, tanpa kata, karena kamu tahu tidak semua perkembangan perlu dijelaskan, cukup dirasakan. Dan kadang, cukup ditinggalkan. Poin keempat, saat dia menyadari kamu adalah cerminnya, ada yang lebih menyakitkan dari kehilangan orang yang dicintai, yaitu menyadari bahwa yang pergi bukan hanya pasangan, tapi cermin dari diri kita sendiri. Di awal hubungan, mungkin kamu terlihat biasa saja, tenang, lembut, jujur, tapi perlahan, kamu menjadi cermin bagi dia yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Kamu bukan sekadar pasangan. Kamu adalah ruang yang secara tak sadar memperlihatkan luka-luka yang selama ini dia tutupi dengan senyum dan rutinitas. Seperti yang sudah dibahas di poin sebelumnya, saat kamu berkembang, dia merasa tertinggal. Tapi di sini, yang dia hadapi bukan hanya ketertinggalan, melainkan kejujuran, dan itu jauh lebih menakutkan. Mungkin kamu bukan orang yang banyak menuntut, tapi kamu hadir dengan kejujuran yang tidak bisa dia tolak. Kamu memeluknya ketika dia marah, kamu menatap matanya ketika dia berbohong, dan kamu tetap tenang saat dia mencoba memancing reaksimu. Pada akhirnya, kamu membuatnya menghadapi dirinya sendiri, dan tidak semua orang siap dengan itu. Cinta seperti ini tidak datang setiap hari. Ini bukan cinta yang hanya membuat nyaman, tapi juga mendorong untuk bertumbuh. Masalahnya, pertumbuhan itu menyakitkan, dan dia lebih memilih kenyamanan yang palsu dibandingkan harus menghadapi konflik batin yang kamu refleksikan padanya. Maka ketika kamu pergi, bukan hanya sosokmu yang hilang, tapi ruang belajar itu juga ikut lenyap. Lama setelah perpisahan, mungkin dia baru sadar bahwa yang kamu lakukan selama ini bukan menyerangnya, tapi menyelamatkannya dari kebiasaannya sendiri. Tapi waktu tidak pernah menunggu. Saat dia menatap dirimu dari jauh sekarang, mungkin ada sedikit rasa iri. Bukan karena pencapaianmu, tapi karena kamu berani menghadapi apa yang dia hindari. Kamu berdamai dengan dirimu sendiri, dan dia masih bersembunyi dari bayangannya. Malam-malamnya mungkin diisi pertanyaan-pertanyaan. Apa aku sudah cukup baik untuk seseorang sejujur itu? Atau, kalau dulu aku bertahan dan belajar bersama, mungkin aku tidak akan merasa sesepi ini. Tapi penyesalan yang datang setelah kehilangan cermin tidak bisa diperbaiki dengan permintaan maaf. Karena apa yang kamu refleksikan dulu, kini sudah bukan kamu yang sekarang. Dan mungkin yang paling pahit baginya bukan kepergianmu, tapi fakta bahwa satu-satunya orang yang membuatnya melihat dirinya sendiri, justru orang yang sekarang tidak bisa dia tatap lagi. Karena kini kamu bukan lagi cermin untuk dia. Kamu adalah jendela bagi dirimu sendiri. Dan jendela hanya terbuka untuk yang tahu bagaimana caranya melihat keluar tanpa takut pada bayangan di dalam. Poin kelima, batasan-batasanmu kini masuk akal baginya. Dulu kamu dianggap terlalu rumit, terlalu banyak syarat, terlalu banyak jangan. Tapi sekarang, justru semua itu jadi hal yang dia rindukan dalam diamnya. Seperti yang kita bahas di poin sebelumnya, kadang seseorang menjauh bukan karena benci, tapi karena belum siap menghadapi versi terbaikmu. Dan kini, ketika hidup mempertemukannya dengan orang-orang baru, dia menyadari sesuatu yang sederhana tapi menyakitkan, bahwa batasan yang dulu dia anggap menyebalkan, ternyata adalah petunjuk paling jujur bahwa kamu benar-benar tahu cara mencintai dengan waras. Bayangkan dia sedang duduk di meja kopi, mendengar pasangannya sekarang mengatakan, "Aku bebas, terserah kamu aja." Mungkin dia tersenyum, tapi jauh di dalam pikirannya, dia membandingkan. Mungkin tanpa sadar dia bertanya, "Kok nggak ada yang menuntunku seperti dulu?" Karena ternyata, kebebasan total tanpa arah itu terasa hampa. Dan kejelasan yang dulu kamu bawa, justru kini ia cari-cari, tapi tak pernah ia temukan lagi. Dulu kamu bilang tidak ketika dia minta waktu, tapi tak ada usaha. Kamu memilih menjauh ketika harga dirimu tak lagi dihargai. Kamu tegas menolak dicintai setengah hati. Saat itu, dia merasa kamu terlalu keras. Tapi sekarang, ketika dia dikelilingi oleh hubungan yang longgar tanpa arah, dia mulai merindukan kehadiran seseorang yang tahu kapan harus berkata, "Cukup." Dan seandainya kamu muncul di pikirannya malam ini, bisa jadi bukan wajahmu yang dia rindu, tapi cara kamu menjaga dirimu sendiri.
yang tanpa sadar juga menjaga dia saat itu. Karena ternyata, batasan bukan tembok, tapi pagar. Bukan untuk menjauh, tapi untuk melindungi. Dan kamu pernah jadi satu-satunya orang yang cukup berani menetapkannya. Bahkan saat kamu tahu dia mungkin akan pergi karena itu. Mungkin sekarang dia sadar, kamu bukan mengatur, kamu memimpin. Kamu bukan ingin mendominasi, kamu hanya ingin hubungan itu punya arah. Dan ya, sekarang dia tahu, cinta bukan soal menyerahkan segalanya, tapi soal tahu apa yang harus tetap dijaga. Termasuk harga diri. Sekarang, ketika dia bersama orang baru yang tak pernah bertanya, "Kamu udah makan?" Atau "Kenapa kamu pulang larut terus?" Dia justru merasa kosong, karena perhatian tanpa batas ternyata bukan kenyamanan, tapi kekosongan tanpa makna. Tapi sayangnya, semua pemahaman itu datang saat kamu sudah terlalu jauh melangkah. Dan pelajaran tentang batasan memang kadang baru dimengerti ketika orang yang menegakkannya sudah tak bisa dijangkau lagi. Kini, kamu tak perlu menjelaskan kenapa kamu dulu seperti itu. Karena batasan yang dulu dianggap kekakuan, kini telah berubah jadi kenangan yang paling menenangkan. Sekaligus menyakitkan. Karena dia tahu, dia kehilangan seseorang yang justru paling mengerti cara mencintai dengan benar. Poin ke-6, saat validasinya tak lagi berpengaruh padamu. Ada satu momen yang paling menampar. Bukan ketika kamu pergi, bukan saat kamu marah, tapi saat kamu diam dan dia sadar. Semua yang dia lakukan tak lagi bisa menyentuhmu. Seperti yang kita bahas sebelumnya, batasan membuatmu semakin kuat. Tapi sekarang, kita bicara tentang momen yang lebih senyap, lebih sunyi, tapi jauh lebih tegas. Momen ketika validasi darinya, pujian, perhatian, atau bahkan sindiran, tidak lagi mempengaruhimu. Itu bukan hanya pertanda kamu telah berubah, tapi bahwa kamu telah pulih. Dulu, mungkin kamu menanti dia menyebut namamu dalam cerita, menyisipkan pujian dalam obrolan, atau sekadar memperhatikanmu di tengah keramaian. Dan saat itu terjadi, rasanya seperti kamu diakui. Akhirnya dianggap cukup. Tapi sekarang, bahkan jika dia menyebutmu, memujimu, atau menyesali kepergianmu, kamu tidak merasa apa-apa. Bukan karena kamu jadi dingin, tapi karena kamu sadar, nilai dirimu tidak pernah terletak di bibir orang lain.